warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriliani dari Prodi PTB atau Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 210201500001. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep tegangan efektif. Efektif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan, kedua tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan, dan ketiga yaitu gaya rembesan. Tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan. Gambar di samping menunjukkan suatu basa tanah air jenuh air di dalam suatu tabung tanpa adanya rembesan air dalam segala arah. Tenaga total pada titik A dapat dihitung dari berat volume tanah jenuh air dan berat volume di atasnya. 0 sama dengan HYW tambah HA kurang H yes SAT. Keterangan: 0 sama dengan tegangan total pada titik A, YW sama dengan berat volume air, YZ sama dengan berat volume tanah jenuh air, H sama dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam tabung, HA jarak antara titik A dan muka air. Tegangan total terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama yang diterima oleh air, yang kedua tegangan efektif. Adapun rumusnya sudah saya siapkan di atas, yaitu tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan. Yang pertama yaitu rembesan ke bawah dan yang kedua yaitu rembesan ke atas. Adapun berbagai gambar yang sudah saya siapkan di sini yaitu tegangan total, yaitu QA sama dengan HYW tegangan air pori, UA sama dengan HYW tegangan efektif, QA sama dengan QA kurang UA sama dengan 0. Kecepatan rembesan bertambah secara perlahan. Suatu keadaan batas akan dicapai di mana QC sama dengan ZY kurang ICR, ZYW sama dengan 0, di mana ICR sama dengan gradien hidrolik kritis untuk keadaan di mana tegangan efektif adalah sama dengan 0. Dalam keadaan seperti ini, kestabilan tanah akan hilang. Keadaan ini biasanya dikenal sebagai boiling atau freeze condition. Adapun gambar di atas, gambar 5.3a, yaitu lapisan tanah di dalam silinder dengan rembesan arah ke atas. Variasi dari B, tegangan total, C, tekanan air pori, D, tegangan efektif terhadap kedalaman pada lapisan tanah dengan rembesan arah ke atas. Dari persamaan ICR sama dengan YW, untuk kebanyakan tanah, harga ICR bervariasi dari 0,9 sampai dengan 1,1 dengan angka rata-rata adalah 0. Gambar-gambar dan rumus sudah disiapkan, yaitu yang pemberian air dan keran terbuka serta variasi kedalaman. Ketiga adalah gaya rembesan. Gaya efektif pada suatu luasan A adalah P1 sama dengan ZY. Apabila terjadi rembesan air arah ke atas melalui lapisan tanah, gaya efektif pada luasan A pada kedalaman dapat dituliskan sebagai berikut: P2 sama dengan ZY kurang IZY W dalam belas kurung A. Kedua yaitu pengurangan gaya total sebagai akibat dari adanya rembesan adalah P1 kurang P2 sama dengan IZYW A. Ketiga, volume tanah di mana gaya efektif bekerja adalah sama dengan ZA. Jadi gaya efektif persatuan volume tanah adalah P1 kurang P2 sama dengan IZY WA volume tanah ZA sama dengan IU. Adapun gambar yang sudah tertera di atas yaitu gambar arah gaya. Yang pertama yaitu volume tanah ZA tanpa rembesan.
Yang kedua yaitu volume tanah ZA rembesan ke atas atau gaya rembesan. Yang ketiga yaitu rembesan ke bawah. Kesimpulannya yaitu gaya rembesan persatuan volume sama dengan IEW. Konsep gaya rembesan ini dapat secara efektif digunakan untuk menentukan faktor keamanan dalam pencegahan terhadap hief pengarahan tanah ke atas pada daerah hilir dari suatu bangunan air. Yang ketiga yaitu jaringan aliran dapat digunakan untuk menentukan gradien hidrolik di setiap titik dan juga dapat digunakan untuk menghitung gaya rembesan persatuan volume tanah. Yang keempat yaitu untuk tanah isotropik, gaya rembesan bekerja searah arah rembesan. Setelah penjelasan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.